Oke guys, di video kali ini kita akan membuat layangan pecuk dari lidi. Ini yang saya gunakan adalah lidi ron, bisa dilihat, karena lidi ron lebih tebal, lebih gede-gede. Oke, langsung saja. Kita membutuhkan 4 lidi untuk satu bantang lengkungnya. Jadi diperlukan 8 lidi untuk 2 boh dan 4 lidi untuk bantang tengah dan 2 lidi untuk satu buangan, jadi total 4 lidi untuk 2 buangan. Oke, pertama-tama untuk bantang bohnya perlukan 4 lidi ya, jadi 2 yang panjang seperti ini dan 2 yang agak pendek. Jadi kalian harus memilih 2 boh yang panjang ini dijadikan satu. Usahakan pilih lidinya yang mirip-mirip tebalnya. Setelah itu kalian raut. Jadi kalian raut dan kalian raut keduanya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalian harus lengkungkan biar sama keduanya. Jadi kalau tidak sama, jadi bisa diraut sedikit-sedikit biar sama. Oke, jadi untuk boh ini nanti akan seperti ini. Yang besar, yang tebal, yang besar saya taruh di ujung layangan. Jadi yang lemot, yang tipis akan menjadi di tengah bersama palanya. Oke, yang tipis ketemu yang tipis. Dan ini palanya ukurannya lebih pendek dari yang panjang tadi. Jadi kira-kira segini, lebih pendek. Kita butuh 2 juga. Jadi untuk palanya ketemunya bukan ditaruh pertengahan 2 gini, agak sedikit, yang lemot agak sedikit ditonjolkan seperti ini, yang lemot ditonjolkan di sini, dan juga otomatis yang lemot menonjol di sini juga, seperti itu, supaya ketika pas ketemu dengan yang panjang yang lemot ini, dia tidak langsung tiba-tiba patah, langsung patah seperti itu. Jadi ada yang nonjol yang lemot ini, seperti itu. Jadi ketika dilengkungkan agak sedikit kaku dia. Oke. Nah, untuk panjang lidinya, untuk yang boh ini, yang boh yang lidi yang panjangan itu panjangnya 65 cm, dan untuk yang pendeknya itu 36 cm. Jadi ini 36 cm. Jadi sekali lagi, yang panjang dan yang pendek seperti ini. Nanti kalian tinggal ikat saja. Dan ini contoh yang sudah saya ikat seperti ini.
Ya guys, tampaknya karena tadi satu lidi itu masih lemot ya, jadi saya tambah lagi satu lidi. Anggaplah ini yang tadi, saya tambahkan satu lidi di sini. Di bagian sininya masih lemot. Ini saya potong, jadi sampai segitu. Jadi supaya agak sedikit kekeh. Ya ini tergantung ya, layangan lidi itu semua tergantung dari lidinya, karena ada lidi yang kekeh, ada lidi yang lemot. Jadi setiap lidi juga berbeda-beda, jadi agak sedikit susah untuk dijelaskan. Jadi kalian mengira-ngira kalau lidinya masih lemot, tinggal ditambahkan lagi, tambahkan lagi sampai sini, sampai ini. Kalau udah kekeh, udah biarkan. Juga bagian atas, boh atas dan boh bawah belum tentu juga sama. Seandainya misalnya ini menggunakan 4 lidi, ini mungkin 5 lidi yang atas. Sekarang itu tergantung dari kekeh lemot lidinya, karena lidi itu berbeda-beda ya. Kalian yang merasakan kira-kira sudah sama lengkungannya kedua bohnya. Kalau belum sama tinggal tambahkan bohnya, tinggal tambahkan lidi untuk boh yang lebih lemot. Oke. Oke guys, jadi ini 2 bohnya sudah jadi. Ya ini bohnya panjangnya jadinya ...116 cm. Jadi bentang tengahnya saya akan pakai, saya bagi 2,5 aja. Oke, jadi bentang tengahnya jadi 46,5 panjangnya. Oke guys, untuk bentang tengahnya ini adalah 8 lidi. 8 lidi, jadi 4 yang kekeh di sini, 4 yang kekehnya di sini. Jadi 4. Oke, langsung aja kita ikat. Ini dia, sudah saya ikat. Sekarang tinggal kita satukan dengan bohnya. Seperti ini. Guys, untuk ujungnya di sini, untuk segitiganya saya menggunakan ini filter rokok. Jadi kalian bisa menggunakan apa saja, yang penting jadi segitiga. Oke, sekarang saya bentuk segitiga. Nah, setelah berbentuk segitiga, sekarang saya tambahkan lem G supaya lebih kaku.
Ini sangat panas guys. Oke, sudah keras. Sekarang kita tinggal menambahkannya di sini. Di sini dan di sini. Seperti itu. Oke guys, untuk menaruh talinya ini bohnya ini saya bagi 5, jadi di sini dia. Dan untuk tarikannya itu tidak saya ukur, yang penting terlihat bagus menurut saya. Ya, kira-kira segini. Oke guys, tampak seperti ini guys. Tetapi karena kita menggunakan lidi, pala ini tidak bisa kekeh ya, tidak bisa seperti bambu lurus seperti ini. Karena lidi itu lemot, ini juga tidak bisa lurus seperti ini karena lidi itu tetap lemot ya. Jadi kita kalau mau kalian bisa menambahkan bambu, pakai bambu di sini, atau ini cara alternatifnya, cagak guangan. Jadi cagak guangannya nanti kan ada guangan, nanti di sini juga mengganjal ini supaya bisa naik. Ini didorong sedikit, ini juga didorong sedikit. Jadi bisa dia membuat lurus. Oke. Oke guys, tampak seperti ini guys. Oke guys,
Ini akan saya tukup. Jadi sebelumnya saya lilitkan plastiknya biar mudah untuk menukupnya. Oke guys, ini layangan pecuk kita sudah jadi. Untuk bentuknya saya kurang puas ya, karena ini saya pingin buat lurus kepalanya, tetapi karena lidinya itu tidak bisa kekeh ya, tidak bisa kekeh, jadi tetap aja dia lengkung, jadi harus memang pakai bambu ya. Tapi karena temanya adalah layangan lidi, jadi saya biarkan bentuknya lengkung. Untuk buangannya saya pakai kaping, itu kampil beras yang lama. Oke, langsung saja kita terbangkan. Layangannya nyelejek guys. Nih. Sini itu dia yang kecil. Kecil sekali guys. Ya. Wah, oke, ini zoom maksimal udah saya zoom. Hilang nih. Bentar dulu. Hilangnya no. Oh nih ya. Oke. Meskipun tidak ngelog, oke, yang penting layangan lidinya sudah berhasil ya, sukses mengudara, mantap sekali. Walaupun bentuknya juga kurang bang guys. Untuk layangan lidi, seukuran layangan lidi ini udah mantap. Ini layangannya sangat ringan ya lidinya. Sebenarnya lidi itu lebih ringan dari bambu, jadi angin igis, angin kecil pun masih bisa mengudara dengan baik ya. Palingnya bin ngeloda bin ngajan palingnya. Ini hari ini anginnya angin sedang ya guys. Untuk layangan lidi seperti ini kalau ada angin badai jadi nggak usah diterbangkan. Jadi sudah nggak masuk akal menerbangkan layangan lidi di angin badai. Angin kecil-kecil masih bisa. Dia menyelejak ya. Itu dia sangat tinggi. Walaupun guangannya tidak berbunyi ya guys, karena guangannya lemot ya dari lidi juga. Jadi cuma variasi aja. Ya seperti inilah jadinya. Jadi layangan lidi seperti ini
ketika udah di atas kena angin, bentuknya juga akan sedikit berubah-berubah ya guys, karena lidi kena lengkung sedikit aja berubah. Jadi nggak seperti bambu bisa kembali bentuknya. Kalau lidi udah kena seperti leg-leg gitu, udah leg dia, jadi nggak bisa balik normal lagi. Jadi bentuknya mungkin di atas akan berubah jika terkena angin. Leg-legnya juga sedikit akan berubah karena lidi memang karakternya begitulah. Guys, buangannya lepas guys.